Halo semuanya, balik lagi di Cepean. Nah, di segmen kali ini gue nggak bakal bahas brand kayak yang kemarin-kemarin ya, karena hari ini spesial. Gue bakal bahas film. Jadi hari ini gue bakal bahas film berjudul Premium Rush. Film tentang sepeda yang sempat bikin dunia persepedaan, khususnya fiksi, geger pada zamannya. Jadi mari kita bahas. Jadi film yang rilis di tahun 2012 ini menggambarkan kultur bersepeda khususnya bike messenger yang ada di New York City. Nah, kalau kalian lihat tuh di New York City, bike messenger di sana tuh solid-solid dan juga mandiri ya. Walaupun tetap ada persaingan ya, kayak mereka punya partinya sendiri, mereka punya perlombaannya sendiri, dan bahkan lo bakal nemu adegan di mana pas ada sepeda rusak nih, itu disuruh udah langsung ke belakang aja. Nah itu kayak perusahaannya cuma nyediain alat doang, nah lu benerin dah. Gokil nggak tuh? Suruh benerin wheelset sendiri, mantap. Dan fast riding ini kencang-kencang banget. Kalau kalian pernah lihat Terry Barenson yang ada di YouTube tuh, nah itu adalah fast riding dari Bike Messengers di NYC. Suka nyelip-nyelip, terus kencang, parah lah, chaos. Nah, tokoh utama dari film ini adalah Wiley yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt yang merupakan kurir tercepat yang ada di New York City. Dia ini juga pemuda yang cukup berprestasi, cuman emang rebel aja sih ceritanya kalau di sini. Nah, suatu hari tuh dia dapat orderan buat nganter sebuah paket punya teman sekamarnya Vanessa, pacarnya dia. Jadi isi adalah sejumlah uang yang bakal digunain buat ngebayar gangster yang disewa jasanya sama si Nami, teman sekamarnya Vanessa tadi yang jadi dia tuh ceritanya pengen mindahin anaknya dari negara asal ya, Cina ke US. Cuman dia itu terjegal karena dia tuh sempat bikin sebuah artikel yang ternyata sensitif buat pemerintah negaranya. Jadi kayak anaknya itu dihalang-halangin lah buat pindah ke US. Padahal secara visa dia tuh bisa mindahin anaknya ke US. Nah, tapi konflik perjalanan ini dimulai pas ada seorang polisi yang problematik. Jadi ceritanya nih polisi itu kena kasus judi karena dia kalah terus, akhirnya dia ngutang juga dan akhirnya dia nge-cut seseorang dari tempat judinya itu. Jadi emang ini yang namanya orang kalah judi itu selalu problematik ya. Jadi jangan dekat-dekat sama judi. Nah, di situ baik scene kejar-kejaran yang lucu dan macu adrenalin. Yang pasti gue nggak ngerekomendasiin kalian buat niru riding style si Wiley dan seluruh orang yang ada di sini ya, karena emang ridingnya tuh rusuh-rusuh. Tapi emang harus diakui, ini cara riding mereka itu enak banget buat ditonton. Apalagi kalau ngelihat di situ ada Wiley pas dia mau nyalip-nyalip kendaraan tuh di dalam satu sepersekian detik dia udah mikirin 3 jalur. Nah itu Wiley otaknya encer banget buat mikirin lajur-lajurnya itu ya. Dan ending dari cerita ini tentu saja adalah happy ending. Anaknya Nima berhasil dipindahin ke US dan dia berhasil bagi gangsternya. Cuman kalian masih nonton secara keseluruhan karena alur filmnya jujurnya seru banget buat ditonton. Kalian bakal menemukan konflik-konflik yang sangat menarik. Nah, cuman gua nggak bakal jembrengin di sini ya filmnya. Karena gue cuma bakal ngasih tahu sinopsisnya aja, biar nggak mengurangi keseruan kalian kalau belum nonton filmnya. Nah, yang menarik dari film Premium Rush ini sebenarnya bukan alur filmnya doang, tapi juga sepedanya. Apalagi dipakai sama Wiley. Nah, kalau kalian itu punya impian tentang street fix gear yang bakal kalian pakai sehari-hari, nah kalian bisa jadiin sepeda Wiley ini sebagai referensi. Jadi mari kita cek sepedanya ya. Jadi frame yang dipakai itu adalah Affinity Metropolitan, tentu saja yang dibikin yang limited edition ya. Karena kalau dari info-info yang gue dapat, itu sepeda cuman diproduksi sebanyak 8 piece dan itu langsung dibagi-bagiin dengan sistem giveaway abis filmnya itu rilis. Nah, frame-nya ini si Affinity Metropolitan tuh bahannya adalah chromoly 4130 yang kayaknya kalau kita punya tuh bakal kita sayang-sayang ya. Cuman kalau kita lihat di sepedanya asli itu frame-nya buluknya buluk parah sih. Dan isiannya ini juga parah banget head-on-nya. Kalau di sini kita mungkin nggak butuh head-on ya. Tapi sebenarnya yang dipakai adalah part-part yang berkualitas. Kayak misalkan headsetnya aja dia pakai Chris King, ya dimana kita tahu Chris King itu harganya udah nyentuh jutaan. Terus juga stemnya pakai Thomson Elite X4. Nah ini juga sama. Ini adalah stem yang harga secondnya juga nyentuh jutaan. Bullhorn-nya ini yang pakai yang 26 mm. Ini kalau nggak Nito itu Deda ya. Ini agak nanti bisa dicari-cari lagi. Terus cranknya juga pakai Sugino Messenger dengan chainring FSA. Ini harga super mahal dan ada yang ngabarin juga kalau dia tuh pakai BB-nya adalah Phil. Phil itu juga BB-nya mantap, kelas wahid dan durable. Kalau rim dia masih oke nih, kayak depannya pakai Velocity DV, belakangnya pakai H plusan yang Fast Formation. Ini H plusan seri lama ya. Kalau sekarang udah nggak keluar lagi, tapi HP pakai Philwood. Jadi ini bener-bener sepeda yang dirancang sedurable mungkin. Dan ini juga kalau dihitung-hitung secara harga terlalu mengerikan buat disebutkan. Jadi kita bisa bilang nih sepedanya walaupun dipakai buat ngurir, tapi harganya top sekali. Nah, kalau untuk rasionya itu ada yang bilang rasionya pakai 4614T, tapi nggak tahu juga aktualnya berapa karena gue tidak menemukan info yang valid. Kayak sih bener, tapi depannya 46. Tapi dari riding style bisa dibilang kayaknya perkiraan rasio itu lumayan tepat karena kalau kita lihat adegan nanti ya,
Jadi itu ada sebuah adegan di mana si Wiley ini diajak balapan sama Manny, sama dia adalah bike messenger juga tapi dia pakai road bike carbon. Itu gue bener-bener deg-degan ya, berasa jantung mau meledak karena lu bayangin aja road bike yang emang didesain buat kemampuan ngebutnya itu dengan berbagai gear ratio yang ada di situ ya. Disuruh battle sama si Wiley yang cuma pakai fixed gear single ratio dan itu kalau rasio-rasio buat messenger setahu gue memang tidak gede ya, nggak gede jadi powernya emang jadi kalau kalian mau kenceng itu otomatis harus high cadence. Nah itu yang bisa bikin jantung meledak. Tapi saya dibilang sepeda ini secara keseluruhan emang fungsional. Ini kayaknya sepeda fixed gear impian anak-anak di tahun 2010, tubing kecil gitu dengan part-part seperti itu. Karena sepeda ini walaupun buluk ya, cuma kalau kita lihat secara detail pasti kita bakal terpesona sama seluruh part yang terpasang di sana. Nah sepeda ini kayak tadi gue bilang cuma diproduksi 8 biji dan dibagi dengan sistem giveaway abis filmnya rilis. Jadi buat yang dapetin sepedanya sepertinya bakal di-keep banget karena ini sepeda kalau buat dipajang juga enak dilihat, dipakai juga enak, tapi kalau dijual pasti mahal. Ya namanya juga limited edition. Ya jadi itu dia cerita soal Premium Rush, gambaran soal Premium Rush. Dan sekali lagi kalau lu belum nonton filmnya, monggo ditonton. Ini filmnya seru banget buat tonton, apalagi kalau emang lu senang sama sepeda. Jadi ya udah sekian pembahasannya. Kalau misalkan kalian mau nyumbang ide lagi, kira-kira selanjutnya kita bahas apa, monggo komen aja di kolom komen. Jadi sampai jumpa di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.